Orang tua membawa adik perempuan saya pergi liburan daripada saya, kemudian dia merusak liburan keluarga dan ditangkap. Sekarang orang tua saya akhirnya menyadari sifat sebenarnya. Saya, perempuan 23 tahun, memiliki adik perempuan, Lisa, 18 tahun, yang saya percayai adalah inkarnasi kejahatan sejati di bumi. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan orang tua saya selama bertahun-tahun untuk melihat kebenaran, tetapi mereka tidak pernah percaya pada saya, setidaknya sampai sekarang. Untuk konteks, hubungan saya dengan orang tua selalu tegang, terutama karena Lisa. Orang tua saya sangat menyayangi Lisa karena ibu saya mengalami keguguran dan kehilangan bayi yang sangat mempengaruhi dirinya. Lisa, lahir beberapa tahun kemudian, dianggap sebagai anak ajaib mereka, cahaya harapan dan kebahagiaan yang menyembuhkan rasa sakit dari kehilangan sebelumnya. Orang tua saya memanjakan dia dengan kasih sayang dan perhatian, menjadikannya pusat alam semesta keluarga kami. Sekarang, izinkan saya menjelaskan, saya mencintai adik perempuan saya ketika kami masih anak-anak. Hanya saja, saya perlahan mulai menyadari bahwa Lisa memiliki bakat luar biasa dalam memanipulasi yang tidak bisa dipahami oleh anggota keluarga kami. Dia tahu bagaimana memutar cerita sesuai keinginannya, dan dia adalah ahli dalam berpura-pura sebagai korban. Suatu kali di ulang tahun saya mendapat jam saku antik yang luar biasa dari kakek nenek kami. Saya sangat senang dengan itu karena nenek saya memberitahu saya bahwa itu adalah warisan keluarga. Tetapi Lisa, dia jelas iri dan terus meminta saya untuk berbagi. Saya bilang tidak karena itu adalah hadiah untuk saya di ulang tahun saya. Dia mencoba meyakinkan orang tua kami, tetapi karena itu dari kakek nenek kami, mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Malam itu, Lisa, yang tahu bahwa saya takut laba-laba, menaruh laba-laba rumah di dalam sarung bantal saya, memastikan saya akan menemukannya saat saya pergi tidur. Saya terbangun dengan sensasi mengerikan laba-laba merayap di kulit saya dan mulai berteriak. Orang tua saya bergegas ke kamar saya khawatir. Lisa berpura-pura terkejut dan peduli, tetapi kemudian, dia mengakui kepada saya dengan senyum menyeramkan saat kami berdua, bahwa dia menaruh laba-laba di sana untuk mengajari saya pelajaran. Saya terkejut dengan betapa santainya dia mengaku, tanpa penyesalan. Suatu waktu, saya ingat ketika saya naksir dengan teman sekelas saya, Mark, dan akhirnya saya memiliki keberanian untuk mengundangnya menonton film bersama saya. Saya merasa sangat gembira dan bersemangat dan sudah memilihkan baju untuk membuatnya terkesan. Tetapi, begitu Mark tiba di rumah kami, Lisa sengaja menumpahkan segelas jus di atas baju saya dan mulai tertawa pada saya. Saya merasa malu dan harus mengganti baju, sambil mencoba menyembunyikan rasa malu saya. Seolah itu belum cukup, Lisa mulai menceritakan kisah-kisah memalukan dari masa kecil saya pada Mark, membuat saya merasa sangat terhina. Dia tidak meninggalkan kami berdua sendirian selama kita menonton film. Saat Mark hendak pergi, Lisa tersenyum dan memberitahunya bahwa dia bisa mendapatkan yang lebih baik daripada saya. Mark, yang merasa tidak nyaman sepanjang waktu, pergi dengan cepat. Saya tidak bisa percaya betapa kejam dan liciknya adik perempuan saya. Selama bertahun-tahun, saya telah menceritakan ulahnya kepada orang tua saya berkali-kali, tetapi mereka selalu menganggap itu karena dia masih muda dan polos. Mereka tidak bisa melihat siapa sebenarnya dia. Setiap kali saya mengeluh, mereka selalu mengabaikan saya dan menganggap saya sebagai penyebab masalah dalam keluarga. Jadi, saya akhirnya berhenti bicara tentang dia. Lisa terus menjadi anak kesayangan mereka, sementara saya, yang selalu jujur, sering merasa seperti orang asing di keluarga saya sendiri. Saya fokus pada studi saya dan berhasil masuk ke perguruan tinggi yang baik. Ini memberi saya kesempatan untuk pindah dari rumah dan memiliki kehidupan yang lebih baik di perguruan tinggi. Namun, setiap kali saya pulang selama liburan, Lisa dengan jelas menunjukkan bahwa dia membenciku kembali ke rumah. Dia dengan sengaja mengabaikan saya, menolak untuk terlibat dalam percakapan paling dasar. Selama makan malam keluarga, dia akan menghindari duduk di sebelah saya atau mengganggu saya jika saya sedang berbicara dengan orang tua kami. Kebutuhannya untuk merendahkan keberadaanku terus-menerus adalah bukti bahwa dia membenci kehadiranku dan bertekad membuat kunjungan saya menjadi tidak nyaman. Lisa bahkan biasa merusak barang-barang saya, berpura-pura bahwa dia perlu meminjam sesuatu, tetapi seringkali merusaknya atau kehilangannya. Orang tua saya tidak melakukan apa-apa ketika saya mencoba mengeluh dan malah mendorong kami untuk berdamai satu sama lain. Akibatnya, saya mulai menghindari pulang selama liburan. Saya mencari alasan untuk menghabiskan liburan saya dengan keluarga teman-teman kuliah saya. Jujur, orang tua saya tidak terlalu keberatan dan menganggap saya mandiri dan ingin menikmati waktu jauh dari rumah. Ketika Lisa lulus dari sekolah menengah, dia tidak memiliki nilai untuk masuk perguruan tinggi, jadi dia memilih perguruan tinggi komunitas sebagai alternatif. Ini berarti dia tidak pernah harus pindah dari rumah orang tua kami. Saat ini, saya bekerja di perusahaan multinasional di San Francisco, dan saya benar-benar menikmati pekerjaan saya.
Kadang-kadang saya tetap berhubungan dengan orang tua saya tetapi jarang pulang ke rumah. Saya tidak menjalin kontak dengan Lisa sama sekali. Sekarang, mengenai cerita ini, ayah saya baru saja mengalami serangan jantung mendekati fatal. Beruntung, dia selamat karena mukjizat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika ibu saya menelepon untuk memberitahu saya tentang itu, saya segera memesan tiket dan terbang kembali ke rumah untuk mendukung mereka. Dokter meresepkan berbagai obat untuk ayah saya dan sangat menyarankan dia untuk mulai berolahraga. Sejak keluar dari rumah sakit, ayah saya menyatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama kami sebagai keluarga dan mengatakan betapa beruntungnya dia diselamatkan dari ambang kematian. Saya mengerti dari mana ayah saya datang, jadi saya terus menghabiskan beberapa hari di rumah kami. Pekerjaan saya memiliki opsi untuk bekerja dari jarak jauh jadi tidak ada masalah. Namun, saya menyadari bahwa Lisa sangat terganggu bahwa saya kembali. Saya berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya karena kami berdua sudah lebih dewasa sekarang. Dan saya tidak ingin bertengkar setelah serangan jantung ayah kami. Suatu pagi selama sarapan, ayah saya menyarankan agar kita semua pergi berlibur keluarga karena sudah lama sejak kita semua pergi bersama. Awalnya, saya ragu, tetapi tahu betapa pentingnya bagi ayah saya. Saya setuju. Sementara itu, Lisa tidak senang dengan hal itu, tetapi dia tidak punya pilihan selain ikut dalam rencana tersebut. Ayah saya mengatur semua penerbangan dan akomodasi. Saya sudah merencanakan cuti saya dari pekerjaan jauh-jauh hari dan memberitahu rekan-rekan saya untuk tidak menghubungi saya selama ini, karena saya benar-benar ingin menikmati waktu berkualitas dengan orang tua kami. Namun, ketika kami tiba di bandara, saya mengetahui bahwa tiket penerbangan saya telah dibatalkan. Saya bertukar pandangan heran dengan ayah saya, yang terus bersikeras bahwa dia sudah memesan dan membayar tiket saya. Saat kami memeriksanya lebih lanjut, ternyata dari 4 tiket, yang dengan nama saya khususnya telah misterius dibatalkan. Saat saya berdiri di sana, mencoba memahami situasi, saya melihat Lisa. Dia tersenyum licik sambil menatap saya. Itu adalah pandangan yang sudah saya lihat begitu banyak kali sebelumnya. Ekspresi yang sama seperti yang dia tunjukkan ketika dia berhasil menarik trik manipulatifnya. Saya menyadari pada saat itu bahwa dia yang membatalkan tiket saya, mungkin dari komputer ayah saya. Saya mulai berteriak padanya saat dia terus berdiri di sana tersenyum padaku. Saya menunjuk pada orang tua saya bahwa itu ulah Lisa karena dia tidak ingin saya pergi liburan keluarga ini pada awalnya. Alih-alih percaya pada saya, ibu saya langsung menolak klaim saya dengan mengatakan bahwa adik perempuanmu tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti itu. Dia melanjutkan untuk memberitahu saya bahwa saya harus berhenti iri pada adik perempuanmu dan bahwa ini hanya kecelakaan aneh bahwa tiket saya sudah dibatalkan. Ayah saya juga mencoba membenarkan bahwa ini mungkin kesalahan maskapai penerbangan dan saya tidak boleh menyalahkan adik perempuan saya. Saya sangat frustasi bahwa orang tua saya tidak bisa memahami bahwa anak ajaib mereka akan ada di belakang tipuan seperti itu. Pada titik ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tiket saya sudah dibatalkan dan tidak ada penerbangan lain untuk hari itu. Meskipun mungkin bagi saya untuk menaiki penerbangan keesokan harinya, saya tidak senang dengan gagasan kembali ke rumah, memesan penerbangan baru, dan bepergian sendirian. Bagi saya, ini seharusnya perjalanan keluarga. Saya juga tidak ingin berbagi kamar dengan Lisa selama perjalanan ini. Saya berharap dia sudah tumbuh dewasa selama bertahun-tahun, tetapi jika dia adalah yang membatalkan tiket penerbangan saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa skenario lain yang mungkin dia rencanakan untuk membuat perjalanan saya menyedihkan. Ayah saya pada awalnya ragu, menyarankan mereka semua untuk pulang dan merencanakan perjalanan baru nanti. Tetapi kemudian dia mulai berbicara tentang betapa lama sejak dia pergi berlibur. Ibu saya setuju, mengatakan bahwa saya sering bepergian karena pekerjaan sehingga saya tidak akan ketinggalan banyak dari perjalanan ini jika saya tidak ikut. Komentar mereka benar-benar memengaruhi saya. Rasanya seperti mereka ingin saya memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan ini tanpa saya. Saya memberitahu mereka bahwa mereka bisa melanjutkan liburan mereka jika mereka mau dan mereka dengan senang hati setuju. Meskipun saya tidak ingin uang yang mereka habiskan untuk tiket dan kamar terbuang percuma, saya sedih bahwa mereka tidak peduli apakah saya bergabung dengan mereka atau tidak. Menjadi jelas bahwa mereka tidak keberatan pergi dalam liburan keluarga ini sebagai keluarga 3 orang. Jadi disitulah saya berdiri sendirian di bandara sementara orang tua saya dan Lisa menuju liburan mereka yang sangat dinanti-nantikan. Saya memutuskan untuk kembali ke rumah saya di San Francisco, tidak ingin menghabiskan sehari lagi sendirian di rumah keluarga kami. Saya berusaha sebaik mungkin untuk melupakan insiden itu dan fokus pada menikmati sisa cuti yang sudah saya ambil dari pekerjaan saya. Saya menyambung hubungan dengan teman-teman lama dan menghabiskan hari-hari saya tenggelam dalam buku, menjadikan liburan saya menjadi staycation solo. Selama perjalanan, orang tua saya kadang-kadang menelepon saya melalui video dan saya bisa melihat betapa mereka menikmati liburan mereka tanpa saya. Sepertinya absensi saya tidak benar-benar mempengaruhi perjalanan mereka.
Meskipun saya tidak terlalu sedih tentang melewatkan liburan, saya tidak bisa tidak merasa terasing. Ini merupakan pengingat lain tentang favoritisme yang selalu ada di keluarga kami. Saya berharap suatu hari mereka akan melihat sifat sejati Lisa dan sepertinya keinginan saya akhirnya terwujud. Beberapa hari setelah liburan mereka, saya terbangun karena terima panggilan yang tertinggal dari ibu saya. Khawatir bahwa kesehatan ayah saya mungkin tiba-tiba memburuk, saya segera meneleponnya kembali. Untungnya, dia mengangkat, tetapi terdengar sangat tertekan. Saya bertanya apakah semuanya baik-baik saja dan dia menjelaskan bahwa sesuatu yang sangat mengganggu telah terjadi. Ternyata, orang tua saya telah memperhatikan bahwa obat jantung penting ayah saya menghilang dari hari ke hari. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan, karena ayah saya tidak boleh melewatkan obatnya, mengingat kesehatannya yang rapuh. Mereka berada di negara asing dan tidak tahu apakah obat yang sama akan tersedia di luar Amerika Serikat. Mereka benar-benar khawatir tentang pil yang hilang dan mencari kamar mereka di mana-mana dengan sia-sia. Ibu saya pergi ke kamar hotel Lisa, yang bersebelahan dengan mereka, untuk meminjamkan tabir surya sementara Lisa sedang keluar. Untuk kejutan dan kekecewaannya, dia menemukan semua obat yang hilang beberapa hari terakhir. Saya kira ini saat mereka menyadari bahwa putri tercinta mereka, si anak ajaib, dengan sengaja membahayakan kesehatan ayah saya dan menempatkannya dalam risiko besar. Suara ibu saya gemetar ketika dia bertanya apakah mereka harus menghadapi Lisa tentang ini. Saya meminta dia untuk tidak berbicara dengan Lisa tentang hal ini sampai mereka kembali ke rumah. Mereka perlu mengumpulkan pikiran, emosi, dan bukti mereka untuk menghadapi Lisa dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Saya tahu bahwa berbicara dengan Lisa sekarang akan sia-sia karena dia adalah ahli manipulasi dan kemungkinan besar akan membuat alasan untuk menghindari tanggung jawab. Namun, sesuatu yang tak terduga pasti telah terjadi malam itu dan orang tua saya pasti telah menghadapinya tentang hal itu. Saya menerima panggilan larut malam dari ayah saya. Suaranya gemetar saat dia memberitahu saya bahwa Lisa berada di penjara. Saya terkejut. Dia menceritakan bahwa Lisa marah ketika mereka bertanya tentang obat-obat, melemparkan objek dan melontarkan makian. Amarahnya ditujukan terutama pada ayah saya, menuduhnya telah memesan tiket untuk saya padahal seharusnya tidak membiarkan saya pergi liburan keluarga mereka. Dia memberitahu mereka bahwa jika mereka terus menjalin hubungan dengan saya, dia akan memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Lisa terus marah dan situasi cepat memanas, hingga seseorang dari hotel memanggil pihak berwajib. Ketika petugas tiba, dia menolak untuk tenang dan menghina mereka yang mengakibatkan dia ditangkap. Ketika ia menolak untuk menenangkan diri dan menghina mereka, hal itu membuatnya ditahan. Lisa akan dilepaskan setelah 24 jam dan tidak ada yang bisa dilakukan orang tua saya pada saat itu. Putus asa untuk kembali ke rumah setelah Lisa dibebaskan, rencana mereka terganggu ketika mereka menemukan bahwa paspor dan dompet mereka hilang. Ternyata Lisa telah membuang paspor mereka atau menyembunyikannya, tetapi untuk saat ini, mereka terdampar di negara asing tanpa paspor atau dompet. Saya kira ini adalah kali pertama kali orang tua saya mulai melihat adik saya untuk siapa dia sebenarnya. Ibu saya, yang selalu membela Lisa selama bertahun-tahun, sekarang memohon bantuan kepada saya karena mereka tidak memiliki uang atau dokumen untuk terbang keluar dari sana. Dia sangat terkejut, terguncang, dan sedih menyadari sifat sejati anak perempuannya yang dulu dianggap malaikat. Saya memberitahu mereka untuk tidak khawatir, bahwa saya akan mengirim uang kepada mereka menggunakan Western Union, tetapi mereka harus menemukan paspor mereka terlebih dahulu agar bisa kembali pulang. Saya yakin bahwa Lisa tidak membuang paspor mereka. Orang tua saya akhirnya menyadari bahwa saya telah jujur sepanjang ini tentang ulahnya dan mereka berterima kasih bahwa saya membantu mereka meskipun mereka tidak membawa saya dalam liburan tersebut. Mereka meminta maaf atas perilaku mereka. Meskipun sebagian dari saya berharap saya bisa memaafkan orang tua saya, sulit untuk menghilangkan perasaan bahwa saya telah kehilangan cinta mereka selama bertahun-tahun karena favoritisme mereka terhadap adik saya. Sehingga, Ida tidak memaafkan orang tua saya karena mereka pergi dalam liburan ini tanpa saya. Dan sekarang mereka mendapatkan nasibnya sendiri dan kembali memohon maaf kepada saya. Update 1. Setiap hari, orang tua saya menelepon saya dengan informasi terbaru, dan saya semakin cemas tentang situasi mereka. Anda lihat, setelah Lisa dibebaskan dari penjara keesokan harinya, orang tua saya mengancamnya untuk mengembalikan paspor mereka atau mereka akan memanggil otoritas lagi. Dihadapkan dengan tidak ada pilihan lain, Lisa akhirnya mengungkapkan di mana dia menyembunyikan paspor mereka. Setelah kembali ke rumah, orang tua saya menghadapi Lisa dan membuat jelas bahwa dia harus mengumpulkan barang-barangnya dan pergi. Sudah sangat jelas bagi mereka bahwa mereka telah mencapai titik terendah. Akhirnya menyadari kebenaran tentang tindakan manipulatif dan berbahaya putri mereka. Dia mungkin akan mengancam kesehatannya lagi dengan mencuri obatnya. Ini memicu pertengkaran lain antara Lisa dan orang tua saya. Selama konfrontasi ini, Lisa mulai melemparkan tuduhan kepada orang tua saya,
mengekspresikan kemarahannya dan rasa benci. Dia memberitahu orang tua saya bahwa dia tidak ingin berbagi mereka dengan orang lain dan mengklaim bahwa dia dipaksa hingga ke titik ketika mereka mengundang saya untuk pergi liburan. Dia terus menekankan bahwa orang tua saya seharusnya meninggalkan saya dan menekankan bahwa dia sudah lebih dari cukup untuk mereka berdua. Pada saat itu orang tua saya pasti menyadari kedalaman rasa irinya, dan sejauh mana dia merasa marah terhadap posisi saya dalam keluarga kami. Meskipun mereka mencoba menenangkannya, dia terus meratapi mereka, dan dalam keputusasaan dan kemarahan, dia mengklaim bahwa dia akan berkeliling memberitahu semua orang bahwa mereka telah mengabaikannya ketika dia masih anak-anak dan telah memperlakukannya dengan buruk selama tahun-tahun pembentukannya. Dia pada dasarnya akan menuduh mereka melakukan kelalaian sebagai orang tua. Lisa kemudian mengancam untuk pergi ke polisi dan membuat pernyataan palsu terhadap orang tua kami jika mereka terus meminta dia untuk pindah keluar. Hal ini benar-benar membuat ketakutan orang tua saya karena tuduhan palsu ini akan membuat mereka dalam posisi sulit, terutama karena mereka adalah dokter terhormat di komunitas kami. Hanya berpikir bahwa reputasi mereka akan hancur oleh tuduhan palsu ini membuat mereka merasa terjebak dan cemas. Dalam beberapa hari terakhir, Lisa terus membuat hidup orang tua saya semakin sulit. Ketika dia mengetahui bahwa mereka berbicara dengan saya secara teratur sekarang, dia sangat marah dan mulai memecahkan piring dengan marah. Lebih buruknya, dia terus mencuri kunci mobil mereka dan menyembunyikannya, yang membuat mereka sulit untuk pergi bekerja setiap hari. Malam ini, ibu saya menelepon saya sambil menangis setelah insiden buruk lainnya selama makan malam. Lisa marah besar dan berteriak pada mereka karena dia ingin ibu saya memasak untuknya. Ketika ibu saya menolak karena lelah dari pekerjaan, Lisa marah dan mulai merusak perabot di seluruh rumah. Kemudian dia pergi ke kamarnya dan menyalakan musik dengan keras, yang mengganggu orang tua kami agar tidak bisa tidur nyenyak. Situasi terus memburuk, dan ini sangat mempengaruhi kondisi emosional dan mental orang tua saya. Saya semakin khawatir tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Sementara saya berharap orang tua saya akan melihat sifat sejati Lisa, sekarang saya khawatir bahwa dia bisa menjadi ancaman nyata bagi mereka. Saya bahkan tidak bisa kembali ke rumah saat ini karena itu bisa memicu reaksi lebih lanjut darinya, dan mengakibatkan konfrontasi yang lebih meledak. Saya berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan orang tua saya untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara sehingga kita bisa menemukan solusi permanen untuk krisis yang sedang berlangsung ini. Jalur hukum tampaknya menjadi cara terbaik untuk melindungi orang tua saya, dan mengembalikan kedamaian ke dalam keluarga kami. Update 2, Lisa Teleditangkap. Seperti banyak dari Anda yang memprediksi, dengan tingkah laku Lisa yang semakin aneh, ini harus terjadi. Suatu malam, dia menyerang orang tua kami dengan pisau selama pertengkaran besar. Ini sangat menakutkan bagi orang tua saya dan mereka terpaksa menelepon polisi. Petugas dengan cepat membawanya ke dalam tahanan, menangkapnya atas tuduhan penyerangan. Dengan Lisa berada dalam tahanan, orang tua kami memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mencari solusi yang lebih permanen. Mereka berkonsultasi dengan seorang pengacara yang memberi mereka saran tentang proses hukum untuk mengusirnya dari rumah mereka. Mereka mengajukan pemberitahuan pengusiran resmi yang menyatakan bahwa dia harus pergi. Mereka tahu itu tidak mudah, tetapi itu diperlukan untuk membuat segalanya lebih aman. Orang tua kami tidak ingin melanjutkan menekan Lisa lebih jauh karena tindakannya yang tidak dapat dimaafkan. Kami menerima bahwa perilakunya mungkin bukan hanya ulah nakal semata tapi bisa menjadi indikasi masalah yang lebih dalam. Kami berencana untuk mengeksplorasi kemungkinan evaluasi kesehatan mental untuk lebih memahami kondisinya. Namun, karena Lisa adalah dewasa, kami tidak bisa memaksanya untuk menjalani penilaian semacam itu dan berencana untuk mencari cara untuk mendorongnya agar mau mencari bantuan secara sukarela. Orang tua saya berencana untuk menghubungi Lisa ketika mereka kembali ke rumah untuk melihat apakah dia bersedia untuk berdiskusi. Saya tidak ingin menghubungi dia karena dia masih sangat bermusuhan terhadap saya, dan saya berusaha untuk tidak memperburuk situasi demi kesehatan mentalnya. Mengingat insiden-insiden masa lalu terkait agresi dan kekerasan, saya telah mendorong orang tua saya untuk bertemu dengannya di tempat umum sehingga dia akan terpaksa mengendalikan emosinya. Tujuan utama kami adalah agar Lisa memahami perspektif kami dan, yang terpenting, mengakui kasih sayang dan kepedulian yang mendalam yang kami miliki terhadapnya. Ini bukan tentang menyalahkan, tetapi tentang bersatu sebagai keluarga untuk mengatasi masalah yang telah merusak hubungan kami.